16 Januari 2023 menjadi momen yang paling membahagiakan bagi selebriti cantik Angel Karamoy. Pasalnya di tanggal tersebut, ibu dua anak itu merayakan ulang tahunnya yang ke-36, dihadiri oleh keluarga dan rekan sesama selebriti. Perayaan ulang tahun Angel Karamoy berlangsung sangat meriah. Angel tampak cantik dalam balutan gaun berwarna pink. Wajahnya pun terlihat memancarkan binar-binar kebahagiaan. Karena selain merayakan pesta ulang tahun, wanita dengan nama asli Angelina Wilhelmina Karamoy ini juga meluncurkan produk kecantikan. Sebenarnya memang ini tahun 2023 ini sesuatu awal tahun yang aku tunggu-tunggu dan aku nanti-nantikan gitu, karena banyak hal-hal yang ingin aku berikan gitu, ingin aku share sesuatu hal yang benar-benar udah aku impikan dan rencanakan gitu, dan akhirnya puji Tuhan terlaksana. Teman-teman banyak yang hadir, udah gitu disupport banyak juga teman-teman yang baik, ada dari putra kota juga, Kaleo, thank you so much loh, makasih, dan semuanya yang nggak bisa disebutkan satu-satu, dan terutama ini tuh bener-bener yang ibaratnya this is my baby gitu, this is my newborn, karya aku di tahun 2023 selama ini, dan berkat dari tim juga akhirnya bisa terlaksana. Malam hari ini aku launching produk AK Cosmetic Angel Karamoy. Seperti apa nih Mbak Ija? Iya, aku bersyukur gitu, karena selama ini aku menjadi seorang entertainer gitu, selama ini membesarkan produk teman-teman atau orang lain, tapi sekarang akhirnya aku bisa launch my new baby born gitu, dan produk aku sendiri. Semoga ini bisa diterima oleh masyarakat, dan juga ini bisa menjadi sesuatu best friend mereka yang mereka bisa gunakan hari-hari, dan bisa menjadi solusi buat mereka juga. Kadonya adalah mereka semua bisa pindah dari Manado ke Jakarta gitu, jadi mereka bisa hadir semuanya, ada yang kerja izin, terus omaku walaupun udah umur tapi mau tetap semangat datang ke Jakarta, itu doa dari mereka, itu kehadiran mereka itu hadiah yang besar buat aku sih. Iya, sekarang mungkin di umur yang 36 tahun ini aku merasa lebih mature, lebih berpikir bahwa udah punya tujuan dan fokus gitu. Fokusnya adalah aku harus membangun bisnis, aku harus fokus dengan anak, keluarga, fokus dengan karir gitu. Jadi mungkin fokusnya jauh berbeda daripada aku yang dulu gitu. Masih pengen main-main, masih pengen coba ini itu. Tapi kalau sekarang udah lebih mantap, lebih fokus. Cantik, muda, dan berstatus janda, itulah sosok Angel Karamoy. Meski sudah memiliki 2 orang anak, namun kecantikan seorang Angel Karamoy tak pernah luntur. Masa bercerai dari Stephen Rumangkang, Angel Karamoy pernah diketahui menjalin hubungan dengan sutradara kenamaan Jos Purnomo. Namun seiring berjalannya waktu, kabar kedekatan mereka tak lagi terdengar gaungnya. Lantas, benarkah sosok kekasih Angel Karamoy turut hadir dalam perayaan ulang tahunnya kemarin? Siapakah pria tersebut? Jos Purnomo atau pria baru yang berhasil memenangkan hati Angel Karamoy.
Jadi kan tadi udah dikasih ya kan, yang lebih tua, yang mapan, yang lebih senior, kan udah tahu soal pilih ke siapa? Mama Isda. Didoain aja ya, pokoknya semoga nggak ada bulan ya, ini udah dekat deh. Kalian bilang ya udah WO-nya udah ready loh, kok WO ini IO ya kan? Hari ini IO. Takut nanti Bulan. Nggak, udah pokoknya sekarang aku lagi mau fokus sama karir dan terutama bisnis aku. This is my first time, my first business di tahun yang baru juga. Hati lagi nggak sih Mbak? Sudah. Aku yang ditanya Kak Leo. Plannernya juga. Ya, tadi pertanyaan apa lupa deh. Membuka diri. Membuka hati. Membuka hati lagi. Sebenarnya hati aku selalu terbuka gitu, cuman belum ada aja nih ya. Jadi pokoknya intinya doakan yang terbaik. Iya. Iya. Pokoknya doakan yang terbaik. Thank you so much juga buat ini dekor yang indah juga dari Arlan Decoration. Iya, Arlan Decoration. Thank you loh. Aku nggak muluk-muluk, pokoknya doakan yang terbaik. Aku pasti Tuhan memberikan yang terbaik buat aku. We used to be so good together. Bio1, siapa yang tak tahu sosok aktor tampan ini? Selalu mendalami karakter yang ia perankan dalam sebuah film, tentu membuat Bio1 semakin dikenal sebagai aktor muda yang berbakat. Hal itu dapat dilihat dalam film-film yang ia perankan, bahwa dirinya selalu berhasil masuk ke dalam karakter tersebut. Begitupun ketika ia dipercaya untuk bermain dalam film Balada Si Roy yang berlatar tahun 80-an. Tapi kira-kira pernahkah karakternya dalam film terbawa hingga ke dunia nyata? Kesulitan seperti apa yang biasanya dialami Bio1 ketika memulai sebuah film? You don't know how much it hurts to breathe the less I need to. Ya kita susah dan menyenangkan kita bikin karya bareng-bareng. Apa yang mau disampaikan? Mengutip Abizar Al-Ghifari, film ini tentang pergerakan, bagaimana pencarian jati diri. Itu ini digambarkan dengan bentuk puitis. Itu yang ingin disampaikan. Kita semua mencari jati diri dengan fasenya masing-masing. Tapi kita menonton ini menjadi, oh ternyata nggak harus painful itu, nggak harus menyakitkan itu, bisa kok menjadi sesuatu yang puitis. Harus tonton karena kita harus menjadi bagian dari sebuah gerakan. Maksudnya kalau itu juga tadi ngomong dia itu mengubah hidupmu, dan gue berharap film ini juga mengubah hidup para penontonnya. Dan Mas Haris juga ngomong tadi, bilang kalau misalnya sebenarnya resilience adalah sesuatu yang paling penting ya, dan ini sesuatu yang penting karena gimana kita akan selalu dijatuhkan sama hidup tapi bangkit laginya. Film gitu Bio? Reduksi itu pasti ada ya, dari satu karakter pindah ke karakter lain, dan reduksi itu pasti selalu ada. Gimana kita percaya sama satu karakter ini, kita live with it setiap harinya. Selama misalnya kayak Balada Si Roy 3 bulan gitu, pasti ada reduksi 2 bulan setelah syuting, 3 bulan setelah syuting. Tapi kan habis itu kita harus berpindah menciptakan karakter baru. Jadi pasti reduksi itu diminimalisir sebisa mungkin. Untuk efek Dula sendiri ke kehidupan pribadi 2 bulan ini seperti apa ngalamin ya? Dulu ya lumayan, udah lama banget jadi coba mengingat-ingat. Dulu lumayan impactful karena harus bersosialisasi lagi sama orang, pada orang umumnya gitu loh, karena dulu lumayan anak yang introvert sebenarnya, karena dia nggak ngerti cara sosialisasi sama manusia lain itu gimana sih, yang benar. Kangen nongkrong sih ya buat teman-teman. Turun nih. Kangen nongkrong sih sama teman-teman, nongkrong. Iya rame-rame, nggak ada tujuan gitu, ya udah ngabisin waktu tuh hari gitu. Kayak seru aja gitu, belum ada pikirin cicilan kayak gimana. Pasti ya, maksudnya setiap karakter yang kita ciptakan gitu, pasti ada relasinya dengan manusia umumnya gitu.
Cuma gimana kita membuat background karakter ini menjadi satu yang solid dan pasti bisa diingat sama orang. Dan itu yang menurutku menarik banget, gimana caranya menjaga garis realis dan garis ciptaan, garis imajiner yang kita ciptakan itu menjadi sebuah karya yang itu tapi masih bisa relate sama orang. Nanti balik lagi ke yang tadi Mana sudah bilang bahwa dialog itu penting. Semangatnya adalah semangat jangan menyerah. Gimana di semua orang kita ngalamin fase pencarian jati diri, tapi kita pasti dijatuhkan sama hidup. Hidup membuat kita merasakan kesakitan, tapi itu juga kita harus bangkit dan kita nggak boleh menyerah untuk jalan ini. Biowan, Itu jadi poin menarik ketika menciptakan karakter ini, karena kita tahu latar belakang waktunya kayak apa. Tapi kita bareng-bareng Abu, Abizar, Feby, Mas Fajar juga tetap ngejagain bahwa ini era segini, dan itu yang bikin kita sebenarnya live up to the moment lagi ya. Aku nggak tahu, nggak pernah ngerasain 8 bulan kayak gimana, tapi live up to the moment kayak 8 bulan yang paling deket tuh yang kita bisa ciptakan seperti itu. Ya sebenarnya ngebuat jaraknya itu sih gimana, ketakutan itu diciptakan karena ketidaktahuan, dan membuat jarak sama orang-orangnya itu yang lumayan struggle sih sebenarnya, karena menciptakan ketidaktahuan itu menjadi sesuatu yang sulit ketika sekarang informasi di mana-mana gitu, kita bisa melihat di sosial media, di Google apa segala macam, dan menciptakan ketidaktahuan itu yang lumayan sulit sih. You don't know how much it hurts to breathe the night. I need to. Selain berbakat dan tampan, Biowan merupakan tipe pria yang sangat peduli terhadap penampilannya. Hal itu dapat dilihat pada akun media sosialnya dan juga pada saat diwawancarai oleh tim cuap-cuap. Bio selalu terlihat fashionable dengan gaya penampilannya yang eksentrik. Maka tidak dipungkiri penampilan Biowan tersebut mampu mencuri perhatian para kaum hawa. Tapi berbicara soal kaum hawa, apakah di tahun 2023 ini Biowan mulai memikirkan masalah pasangan? Don't live so fast. I couldn't get you. Suka aja kutukan bagus jadinya. Style art ya? Iya bagus jadinya, jadi rapi gitu, jadi nggak, kalau garuk-garuk nggak tajam gitu. Kak, ini kan termasuk pemerhati fashion juga nggak sih? Kenapa? Apa aja pertanyaannya tuh? ini Kak, awal tahun 2023 ini kan pasti banyak harapan dari kamu sendiri. Ada nggak sih berkaitan tentang pasangan atau seperti apa dari versinya kamu di tahun 2023 ini tentunya? Pasangan ya, sangat sangat Seleb. pertanyaan terhadap satu. Nggak ada sih, let it go aja. Siapa tahu dari film Balada Siro ada yang mau jadi pasangan. Waiting. I'm on my way. Looking in the mirror at myself like. Baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan publik tentang penyanyi tampan yang mengalami musibah pada saat selesai bernyanyi, Pradikta Wicaksono atau yang biasa dikenal dengan sapaan Dikta. Mengalami pelecehan karena para fans yang terlalu excited dan fanatik terhadap idolanya. Sepertinya juga banyak dirasakan oleh para penyanyi maupun aktris lain. Salah satunya yaitu Bastian Steele. Penyanyi yang berasal dari salah satu boyband cilik ini membagikan pengalamannya soal bagaimana sikap para fansnya yang heboh pada saat ia ingin manggung. Lantas bagaimana tanggapan Bastian mengenai hal yang menimpa Dikta? Dan seperti apa kegilaan fans Bastian yang rusuh ketika ia ingin manggung? Friends pull around and they got the top down on our way. Sering. Enggak lah, kalau misalnya seperti itu kita kan nggak bisa memprediksi ya. Kan pasti event sudah menyiapkan jalur yang pastinya yang aman, tapi kan di saat orang itu ngefans, excitednya keluar, adrenalinnya keluar, mungkin ya nggak sesuai ekspektasi dari yang diharapkan gitu ya. Walaupun sebenarnya ya itu bukan hal yang dibenarkan dan diwajarkan ya, cuma ya mau gimana, mungkin bener dia ngefans banget sampai ya excited gitu. Cuman ya kalau sampai pegang ke situ aneh juga. Tapi Kalau ya untuk crowded gitu yang kayak untuk akses ke ruangan atau ke panggung susah, sering banget, karena kan biasa berapa venue, berapa panggung itu kan nggak semuanya bisa diaksesin untuk senyaman mungkin gitu. Ada juga beberapa yang kayak ke panggungnya harus nerobos penonton. Nah itu kadang pasti seperti itu, crowdednya, rusuhnya, wah ditarik jaket, ditarik rambut, kepala, apa segala macem. Cuman kalau sampai di daerah situ saya nggak nyadar ya.
apa lebih ke enjoy jatuhnya. Yang paling parah apa sih Ya apaan Bas yang pernah lo rasain? dapatin gitu? Wah banyak lah crowd kayak gitu, wah udah maksudnya ya nggak mungkin lah. Dikta juga pasti pernah sebelum itu juga pasti pernah lah se-crowded itu. Cuman ya kalau sampai itunya dipegang sih saya juga agak bingung juga ya. Nah itu ketahuan nggak tuh perempuan apa laki-laki? takutnya kan kita nggak ada yang tahu sampai sakit kayak gitu soalnya gue liat video. Hal terparah itu ya pernah ini belum manggung jaket gue udah robek. Security-nya kan dorong gue, tapi yang ini tetap nahan aku jadi rak. Belum manggung aku bilang udah. pakai catering nyokap gue Yang benar nih Fik. Jadi ya apa ya? Ya berarti nextnya event kalau misalnya di Sarina dipikirin akses ke panggungnya dari backstage ke panggungnya hari itu. Ini Bas. Pastinya yang lebih baik lah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi apa ya? Bisa memberikan karya lagi kembali, apalagi sekarang COVID sudah mulai sangat-sangat senyap gitu ya. Semoga benar-benar hilang lah dari muka bumi ini. Jadi berharap bisa pangkungan banyak lagi, dan ya itu sih yang buat motivasi tahun ini untuk pengen rilis karya lagi, karena sekarang udah ada panggungan. Jadi ya kenapa enggak untuk kasih karya lagi di sisi lagu. mungkin dalam waktu dekat musik atau film yang bakal lo ini Bas? Kemarin baru beres syuting juga series untuk di OTT. Sekarang sih kayaknya yang paling plan terdekat sama TBA bakal rilis lagu sama Kiki Aldi. Kemarin TBA juga sempat konser ya? Iya, jadi fokusnya ke situ dulu sekarang ini. Mungkin kalau semuanya sesuai dengan target akhir Februari TBA udah rilis lagu. Untuk gue sendiri pun gue menyiapkan, kayaknya gue bakal bikin lagu featuring sama Sita. Banyak lah plan-plan tahun ini, banyak banget. Ooh, baby, I know I turn you on. When my friends pull up. Selain menjadi seorang penyanyi, kini Bastian Steele juga mulai merambah dunia akting. Kendati demikian, Bastian tak begitu saja melupakan karir bermusiknya. Banyak plan yang ia susun untuk tahun 2023 ini. Salah satunya adalah kembali bersama Kiki dan Aldi. Tak hanya itu, dirinya juga berencana untuk bernyanyi bersama sang kekasih hati, Sita Marino. Lantas, bagaimanakah cara Bastian mengatur waktunya untuk manggung bersama TBA? Dan hal apa yang membuat Bastian akhirnya memutuskan untuk duet dengan Sita Marino? All night long, the look in your eyes, you can't hide it. Sendiri Bas? Kalau untuk genre sendiri sih enggak, paling hampir mirip lah sama yang sebelumnya udah gue rilis. Cuman yang TBA nih kita mau kasih sesuatu yang ngagetin lah gitu. Jadi ya semoga ya, ditunggu aja. Doain pokoknya. Bagi waktu sendiri TBA itu gimana Bas? Ya harus yang enggak sebenarnya udah ada manajer yang ngurusin sih, jadi udah pasti aman terus. Cuman kalau dibilang prioritas yang mana, dua-duanya prioritas. Jadi pastikan siapa cepat dia dapat. Contoh kayak TBA-nya duluan yang lock tanggal, walaupun ada kerjaan sendiri ya mau nggak mau bebas harus TBA. Mau Single perdana nih. Karena kalau nggak digituin kan Sita nih mesinnya panasnya lama nih, harus dipanasin sekalian. Karena sayang lagu dia banyak, dia nggak mau rilis lagu, mendingan sekalian aja aku bilang featuring dulu, jadi dia kan kepancing mau, akhirnya dia rilis lagu sendiri dengan petnya dia sendiri. Alasan dia masih nahan. Tahu dia bilang musik cuma buat hiburan buat diri dia sendiri, maksudnya dia ciptain lagu, dia bernyanyi itu buat diri sendiri, bukan nggak mau, malu, kayak merasa nggak layak, padahal suaranya bagus banget dia, makanya kayaknya harus sumbunya dibakar dulu supaya cepat meledak. Selalu gue bilang kayak gak boleh kayak gitu, Tuhan juga marah. Kamu kan punya karya, kasih inspirasi buat teman-teman semua, dikasih rasanya biar orang juga bisa nikmatin. Minimal kalau misalnya dia nggak mau rilis lagunya dipakai untuk orang gitu. Berarti sedikit bocoran mungkin Bas, yang akan keluar single lu seputar apa nih, kisah cinta gue lagi sama dia pasti. Kemarin kan yang rilis terakhir gue lawan isu tentang gue menemukan Sita. Nah mungkin nanti gue mau bikin sesuatu yang bercerita lagi tapi dari lagu. Aku jalan ya. Yang duet sama Sita itu yang nulis Sita atau? Berdua kita udah. We ain't gonna stop for nothing.